Jensen mengantar Diana ke universitas. Dia menggelengkan kepalanya dengan enggan, dia selalu merasa bahwa adik iparnya ini lebih merepotkan dari sebelumnya. Kak Jensen. Di persimpangan, sebuah Ferrari merah berhenti di sana, ada Nico yang sedang duduk di dalam mobil. Setelah Jensen menaiki mobil, Ferrari itu pun seolah memberikan kibasan ekor yang indah, lalu menghilang di jalanan. Mereka pertama-tama pergi ke Menir John. Bagaimanapun, Jensen telah berjanji untuk meluruskan posisi janin dari kandungan istri Menir John, tetapi ini juga masalah kecil bagi Jensen. Setelah masalah ini diselesaikan, Nico membawa Jensen ke puncak Bukit Merkuri, memindahkan nama villa dan Lamborghini ke Jensen. Villa ini berada di puncak Bukit Merkuri. Ini adalah salah satu villa paling berharga di seluruh area villa, dengan nilai hampir ratusan juta yuan. Bahkan Nico juga membayar pembantu untuk Jensen selama 10 tahun, menyuruh Bibi untuk membersihkan rumah ini untuk Jensen setiap hari. Jensen terdiam tanpa mengatakan apapun. Mulai saat ini, dia adalah setengah orang kaya. Di sisi lain, sebuah mobil Teana gelap sedang mengemudi di jalan. Di dalam mobil, Zachary melihat pemandangan di luar jendela sambil menyilangkan tangan di dadanya. Dia sedikit gemetar, menunjukkan bahwa dia sangat gugup sekarang. Benar, hari ini adalah titik balik dalam karirnya. Jika kontrak dapat dimenangkan, maka perusahaan mereka dapat menghasilkan setidaknya puluhan juta keuntungan. Demi kontrak ini, Zachary telah mempersiapkan kontrak selama lebih dari setengah tahun. Lane, apakah kamu memiliki halaman yang hilang dalam kontrak dan juga semua dokumen resmi itu? Zachary pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil menatap sopir. Pak Zachary, jangan khawatir. Kami bekerja lembur tadi malam untuk menyelesaikan kontrak dan hal-hal lain. Seorang pemuda berusia 20-an itu tersenyum dan menjawab. Pak Zachary, jika kontrak ini ditandatangani, apakah perusahaan kita akan mendapat banyak keuntungan? Kamu banyak bicara. Zachary pun memarahi sambil tersenyum. Jangan khawatir. Jika kontrak ini ditandatangani, masing-masing dari kalian akan mendapatkan bonus berlipat ganda akhir tahun pada akhir tahun ini. Wow! Pria muda itu tampak bersemangat. Grup Vitesse adalah perusahaan yang terdaftar. Mereka telah memeriksa perusahaan kita selama setengah tahun dan sangat puas dengan teknologi produksi perusahaan, tingkat perlindungan lingkungan, sumber daya keuangan, dan kemampuan. Pak Zachary, 80-90% pasti bisa ditandatangani. Lagi-lagi bicara menyelaku. Zachary berpura-pura bermartabat, tetapi masih tersenyum dan berkata, ini lebih dari 9 dari 10. Aku khawatir 100% dia bisa menandatanganinya. Mobil Teana itu segera singgah di Hotel Permata. Zachary turun dari mobil, setelah merapikan jasnya, dia memasuki hotel. Seorang pelayan bertanya, dan Zachary juga mengatakan nomor ruangan. Pelayan segera membawa mereka ke dalam ruangan. Pak Walker, maaf datang terlambat. Begitu membuka pintu, Zachary menyapa dengan senyum, tetapi ketika dia melirik ke seluruh firasat buruk muncul di hatinya. Ruangan, ada banyak orang yang duduk di ruangan itu, termasuk bos grup Vitesse, teknologi andalan dan lainnya, dan beberapa orang tidak dikenal. Selain itu, Zachary bertemu dengan seorang kenalan yang ternyata orang itu adalah paman ketiga dari menantunya, yaitu Carl. Bukankah dia dari Badan Pengawas Obat dan Makanan? Mengapa dia ada di sini? Pak Zachary sudah datang, silakan duduk. Seorang pria parubaya berperut besar dan berminyak berdiri untuk menyapa. Pak Walker. Zachary mengangguk, kemudian duduk sambil mengerutkan kening. Karena semua orang sudah berkumpul, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Semua orang di sini ingin bekerja sama dengan grup Vitesse. Namun, indikator yang diberikan kepada grup kami oleh kantor pusat kami hanya dipilih dari 2, satu adalah perusahaan Golden. Lainnya adalah grup Smith. Pak Walker tiba-tiba membuka mulutnya. Wajah Zachary berubah dalam sekejap. Bukankah Pak Walker setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Golden miliknya? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran seperti ini? Pak Zachary, maaf. Ini adalah dokumen yang tiba-tiba dikeluarkan oleh kantor pusat. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa melakukannya sesuai dengan instruksi dari kantor pusat. Saat melihat raut penampilan Zachary, Pak Walker menjelaskan dengan suara rendah.
Tetapi Pak Zachary, yakinlah bahwa kemampuan perusahaan Golden milikmu telah diselidiki oleh grup kami selama setengah tahun dan semuanya telah mencapai standar. Proyek ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan perusahaanmu. Setelah mendengar ucapan ini, Zachary akhirnya bisa santai, tetapi dia masih tidak senang. Dia berpikir tentang mengapa ada komplikasi. Apakah ada yang membocorkan berita? Dan lagi, ini adalah grup Smith. Bukankah itu adalah industri keluarga Jay Smith? Pak Walker, sumber daya keuangan perusahaan Golden memperkirakan tidak dapat menyelesaikan proyek. Tentu saja, ini yang kedua. Alasan utamanya adalah seseorang menerima dokumen perlindungan lingkungan pabrik pembuatan baja perusahaan Golden tidak memenuhi standar, dan kota siap untuk menutup pabrik pembuatan baja untuk perbaikan. Pada saat ini, pria berkacamata yang mewakili grup Smith sedang bicara sambil tersenyum. Ada masalah ini. Pak Walker sedikit mengernyit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Kami telah meminta orang untuk menyelidiki sistem pengolahan lingkungan perusahaan Golden, mereka benar-benar memenuhi syarat." Hihi, Pak Walker, ini adalah dokumen dari pihak dinas terkait. Pria berkacamata itu tersenyum, kemudian menatap lagi pada Carl yang ada di sebelahnya sambil berkata, "Ini adalah kepala bagian Carl dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia meminta orang-orang untuk membawa dokumen itu. Awalnya, dokumen itu belum dirilis, tetapi dia mengenal orang-orang di Badan Perlindungan Lingkungan, jadi aku mengetahuinya terlebih dahulu. Biar aku lihat." Pak Walker buru-buru mengambil dokumen itu untuk dibaca lebih detail. Zachary tiba-tiba menatap Carl dengan diam-diam marah. Apakah Carl ini ingin menyandungnya? Namun, Zachary masih memiliki kepercayaan pada perusahaan, karena perusahaannya selalu tidak berani meremehkan perlindungan lingkungan dan telah banyak berinvestasi dalam perbaikan. Pak Zachary, dokumen ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di kota tidak memenuhi standar perlindungan lingkungan, termasuk perusahaan Golden. Tetapi pada saat ini, Pak Walker mengerutkan kening. Tidak mungkin. Zachary meraung, dia merebut dokumen itu dan melihatnya. Raut wajahnya seketika menghitam, karena dokumen itu memang benar adanya. Dia tiba-tiba memandang Carl. "Carl, kita ini bersaudara. Apa maksudmu dengan semua ini?" "Paman kedua, semua orang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan. Aku tidak dapat membantumu jika perlindungan lingkungan perusahaanmu tidak memenuhi syarat." Carl menjawab dengan lemah, meskipun dia merampok bisnis paman kedua, tapi ini akan menyulitkan kedua orang itu untuk bertemu. Hadiah yang diberikan oleh grup Smith terlalu murah hati, hal itu layak untuk menyinggung keluarga paman kedua. Adapun apakah perlindungan lingkungan memenuhi syarat atau tidak, dengan mengandalkan kontaknya, maka Zachary secara alami akan gagal lulus audit perlindungan lingkungan. Kerjasamaku dengan grup Vites juga seperti yang kamu katakan? Zachary pun bertanya. Dia menduga bahwa berita itu pasti rahasia pengumuman dari Carl yang mengarah pada berita yang diterima oleh grup Smith. Namun, siapa yang memberitahu Carl? Para pemimpin, ini tidak mudah. Aku harus melapor ke kantor pusat. Harap kalian tunggu di sini. Pak Walker berkata demikian kepada semua orang, kemudian keluar dari dalam ruangan. Zachary menatap Carl dengan dingin dan menjadi semakin marah. Setelah pulang nanti, dia pasti akan bertanya kepada paman ketiganya apa maksud semua ini. Kemudian dia juga meninggalkan ruangan itu dan pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya. Dering bunyi ponsel terdengar. Pada saat ini, ponsel berdering dan ternyata Ibu Mai yang menelepon. Ayah, bagaimana? Makanan di rumah sudah siap, kami menunggumu kembali untuk merayakannya. Jangan menyebutkannya, Badan Perlindungan Lingkungan dari pabrik pembuatan baja tidak memenuhi standar dan akan ditutup untuk perbaikan. Bagaimana bisa begitu? Bukankah kita selalu melakukan pekerjaan yang baik dalam perlindungan lingkungan? Kamu sudah menghabiskan lebih dari jutaan yuan untuk pengolahan limbah dan yang lainnya untuk perlindungan lingkungan.